Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 5213122028 dari Pendidikan Teknik Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pembahasan tugas 7 pada mata kuliah seminar. Nah, jadi di sini kita ada terdapat diagram alir dari suatu penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara teliti mengenai beberapa diagram yang kita perjelas atau kita jelaskan ya. Jadi di sini dimulai dari mulai ini ya. Kemudian di sini ada 7 diagram ya, yaitu yang pertama studi literatur, yang kedua persiapan alat dan bahan, yang ketiga persiapan spesimen, proses pembubutan ya kan, kemudian lanjut ke pengukuran hasil penelitian, tabulasi data penelitian, analisa dan kesimpulan, lalu selesai. Nah, jadi di sini akan saya perjelas mengenai diagram alir dari suatu penelitian itu satu persatu secara teliti dan secara detail. Nah, yang pertama itu ada yang namanya studi literatur ya. Jadi tahap pertama dalam suatu penelitian, terkhususnya penelitian eksperimen tersebut adalah melakukan yang namanya studi literatur. Jadi studi literatur ini bertujuan untuk si peneliti mencari suatu informasi yang relevan dengan masalah apa yang diteliti. Jadi si penelitian ini mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, dengan judul atau objek yang akan diteliti pada seseorang tersebut. Yang kedua, melakukan persiapan alat dan bahan. Nah, setelah terjadinya yang namanya studi literatur dilakukan, jadi langkah selanjutnya itu kita harus mempersiapkan alat dan bahan untuk kegunaan penelitian yang juga agar berfungsi sebagai proses penunjang dan mendukung pelaksanaan dalam penelitian, agar si penelitian ini dapat meneliti suatu objek itu dengan berjalan lancar dan mendapatkan suatu informasi hasil yang maksimal. Jadi kalau tanpa alat dan bahan itu mungkin hampir tidak bisa kita dalam melakukan suatu penelitian eksperimen, karena di dalam penelitian eksperimen itu terdapat pengukuran dalam bentuk bermacam-macam seperti sentimeter, milimeter, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak ada alat, ya bisa dipastikan kita tidak bakal bisa melakukan yang namanya proses penelitian dengan baik. Tuh. Jadi yang ketiga atau yang C itu ada yang namanya persiapan spesimen. Jadi jika langkah alat dan bahan sudah kita persiapkan, maka langkah selanjutnya kita harus bisa melakukan persiapan yang namanya spesimen. Jadi dengan melakukan persiapan spesimen ini yang tepat, peneliti atau kita bisa dapat memastikan bahwa data yang diperoleh itu akurat, dapat diandalkan dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang telah dieksplorasi. Jadi kita harus mempersiapkan suatu spesimen itu agar data yang kita peroleh itu bisa dapat akurat dan gampang untuk dipahami. Jadi yang D itu ada proses pembubutan sesuai dengan diagram alir yang di atas tadi. Jadi dalam suatu proses pembubutan itu dibutuhkannya yang namanya 2 item, yaitu pahat HSS non dan pahat HSN treatment. Jadi kemudian proses pembubutan ini pun terbagi menjadi 4 kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama KR. Nah, ini sudut potong pahat. Jadi KR pangkat 1 ini diperoleh 60 derajat. Yang kedua, N sama dengan putaran spindle. N pangkat 1
sama dengan 350 rpm, N pangkat 2 sama dengan 500 rpm, N pangkat 3 650 rpm. Yang ketiga VR sama dengan kecepatan potong dari alat tersebut. Jadi VR pangkat 1 sama dengan 0,10 mm atau menit. Yang keempat A atau kedalaman pemakanan. Jadi A ini sama dengan 0,10 mm. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengukuran hasil penelitian. Nah, setelah melakukan 4 kegiatan proses pembubutan yang di atas yang telah kita jelaskan tadi, maka dilakukan pengukuran hasil dari penelitian dari keempat kegiatan proses pembubutan tersebut. Kegiatan pengukuran hasil penelitian dalam konteks penelitian eksperimen ini merujuk pada proses mengumpulkan, merekam, dan menganalisis suatu data yang diperoleh dari 4 kegiatan proses pembubutan tersebut. Pengukuran ini bertujuan untuk menguji hipotesis, mengidentifikasi hubungan antara variabel, dan mendapatkan informasi yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi wajib yang namanya kita harus melaksanakan yang namanya pengukuran hasil penelitian tersebut. Jadi dalam pengukuran ini kita bisa dapat melakukan kesimpulan, yaitu mengumpulkan, merekam, dan menganalisa suatu data yang kita dapat peroleh. Jadi sebagai bukti tambahan untuk dari penelitian kita. Jadi lebih meyakinkan lagi itu penelitian kita. Jadi yang F, tabulasi data penelitian. Jadi kemudian perlu dilakukan yang namanya tabulasi data penelitian kegiatan yang berguna untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan efektif dan efisien, sehingga membantu si penelitian ini dalam mencapai proses kesimpulan yang akurat serta dapat diandalkan. Kegiatan tabulasi data penelitian dalam konteks penelitian eksperimen merujuk pada proses menyusun dan mengorganisir data mentah yang telah dikumpulkan menjadi format yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Jadi tabulasi data ini sangat membantu peneliti dalam memahami distribusi data, menemukan pola atau tren, serta mempermudah analisis statistik dan visualisasi data. Jadi dalam tabulasi data ini kita membuat suatu data statistik ya, yang berhubungan dengan hasil dari penelitian kita. Jadi yang G atau yang terakhir itu ada yang namanya analisis data dan kesimpulan. Jadi kegiatan penelitian eksperimen yang terakhir dalam penelitian ini adalah melakukan suatu analisis data dan kesimpulan yang berguna untuk memahami, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya dari data yang telah dikumpulkan. Jadi kegiatan analisis data dan kesimpulan ini dalam penelitian eksperimen adalah langkah-langkah kunci yang membantu peneliti memahami data yang telah dikumpulkan, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan yang valid dari penelitian. Di analisis data ini adalah suatu proses inti dari penelitian eksperimen dan sangat tidak boleh dilewatkan atau tidak boleh ditinggalkan dalam suatu proses penelitian. Serta kesimpulan itu kita bisa menjabarkan lah hasil dari penelitian kita agar bisa dipahami oleh banyak orang lainnya gitu. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila atas apa yang dapat saya sampaikan mengandung banyak kesalahan maupun kekurangan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.